Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala kita dapat berjumpa kembali ya, dapat hadir bersama dalam program kita tercinta ini International Ta'limul Quran Academy, khusus dalam pelajaran Al-Quran terjemah berkata dalam bahasa Indonesia ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada pertemuan yang keempat. Saya perlu informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dan peserta lainnya bahwa International Ta'limul Quran Academy ini memiliki YouTube channel ya, dan 3 pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama, kedua, ketiga, itu videonya sudah diupload di sana. Jadi sangat diharapkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk subscribe channelnya, like juga, dan jangan lupa komen ya. Jika ada yang perlu diperbaiki dalam program-program kita atau usulan bisa disampaikan di situ ya. Nah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali. Sebelumnya kita sudah sampai kepada surah Al-Baqarah ayat ke-17 ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu terjemah Al-Quran perkata. Kita akan mulai dari ayat ke-18 ya. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Nah, arti lengkapnya adalah perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu telah menyinari apa yang ada di sekelilingnya, Allah Ta'ala melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Sekarang kita lihat terjemah perkatanya ya. Mudah-mudahan dari beberapa pelajaran sebelumnya, pertemuan 1, 2, dan 3, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah menghafal beberapa kata ya, beberapa kalimat juga, sehingga itu bisa memudahkan sekali, akan bermanfaat sekali untuk pertemuan kita yang saat ini ataupun pertemuan yang selanjutnya. Kita lihat terjemah perkatanya. Nah, di sini masaluhum ya, masal. Nah, di Indonesia juga seperti apa kata ini sudah diserap ya, misal. Nah, misal, perumpamaan, contoh. Masaluhum, hum kembali kepada mereka di sini ya. Jadi masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, kembali lagi ini masal di sini masal lagi ya. Ka itu huruf yang memiliki arti seperti. Kamasali jadi artinya seperti perumpamaan atau contoh mereka seperti contoh ya. Alladzi yang ini sering sekali muncul ya, sudah berkali-kali muncul dalam ayat-ayat sebelumnya. Istauqoda. Istauqoda artinya ia menyalakan ya. Ia menyalakan. Naron, api ya. Naron. Ini juga muncul beberapa kali. Falamma maka tatkala, fa maka lamma tatkala atau ketika, adoat telah menyinari ya. Adoat telah menyinari ma haulahu, ma apa-apa, haula sekitar hu-nya. Ma haulahu apa-apa yang ada di sekelilingnya atau sekitarnya ya. Zahaballahu. Zahaba sebenarnya artinya pergi ya, tetapi ini bisa juga jadi kalimat aktif. Di sini artinya melenyapkan ya. Zahaballahu, Allah Ta'ala melenyapkan binurihim. Nur, cahaya ya, him mereka, binurihim, cahaya mereka. Wa tarokahum, wa dan taroka, ia meninggalkan ya. Hum mereka. Nah, ini muncul banyak sekali hum ya, itu pasti artinya mereka. Wa tarokahum, dan dia meninggalkan mereka fi zulumatin. Fi di dalam, zulumat. Zulumat kegelapan ya. Nah, sebenarnya zulumat ini adalah bentuk jamak atau plural ya dari kata zulmatun. Artinya kegelapan atau ketiadaan cahaya. Nah, kata zulmatun ini juga bisa digunakan untuk menyatakan kesalahan atau kebodohan. Sebagaimana kata nur ya, di sini nur, kata nur di sini itu juga biasa digunakan untuk mengisyaratkan kepada hidayah atau petunjuk ya. Biasa digunakan secara kiasan. Jadi zulumat tadi digunakan untuk kegelapan atau kebodohan ya. Kemudian nur di sini digunakan biasanya untuk kiasan petunjuk atau hidayah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu
Biasanya kata ini digunakan dalam bentuk plural. Kenapa digunakan dalam bentuk plural atau jamak? Karena itu untuk mengisyaratkan kepada berbagai macam kegelapan, baik secara jasmani, akhlaki, dan juga rohani. Ya. Kemudian yang terakhir, la yubsirun. La tidak, yubsirun. Ya, salah satu sifat Allah Ta'ala basir ya, yang maha melihat. Nah ini akar katanya ini, basoro ya. Jadi la yubsirun, mereka tidak melihat. Itu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Sekarang kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 19. Summum bukmun umyu fahum la yarji'un. Artinya mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali. Kita lihat terjemah lengkapnya, terjemah perkatanya. Sumun artinya tuli. Bukmun artinya bisu. Dan umyun artinya buta. Ya. Fahum maka hum mereka, fahum maka mereka, la yarji'un, la kembali tidak, yarji'un dari roja'a ya, roja'a yarji'u, la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Jadi sumun bukmun umyun, mereka tuli, bisu dan buta, fahum maka mereka tidak akan kembali atau tidak bisa kembali ya. Selanjutnya ayat ke-20. Au kasoyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 sekarang ya. Artinya atau perumpamaan mereka seperti hujan lebat dari langit yang disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka memasukkan jarinya ke dalam telinganya disebabkan petir karena takut mati. Dan Allah mengepung orang-orang yang kafir. Saya ingatkan kembali ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, karena fokus kita adalah untuk mempelajari terjemah Al-Quran. Jadi nanti di akhir pertemuan akan ada tanya jawab ya. Saya akan siapkan beberapa potongan ayat. Jadi sangat diharapkan bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua peserta yang ada di sini untuk memperhatikan terjemahan perkataannya agar kita bisa sama-sama belajar ya, baik dari saya ada yang disampaikan dan dari peserta pun ada ikut keaktifan gitu dalam ikut serta itu ya. Nah, kemudian artinya adalah atau ya, atau biasanya ai juga, atau itu ai ya, tapi di sini digunakan atau kasoyibin. Kak tadi sudah ya, sudah ada kak artinya seperti. Soyib artinya hujan lebat. Minas sama min dari as sama langit. Min dari as sama langit. Minas sama dari langit. Fihi di dalamnya zulumatun. Gelap gulita. Ya tadi sudah dijelaskan apa saja arti dari zulmatun itu ya. Nah, arti lainnya juga saya tambahkan bisa penderitaan, kesulitan dan kesusahan ya. Arti dari zulmatun itu. Kemudian di sini wara'adun, guruh ya. Wabarkun dan kilat. Ya, guruh dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna sebenarnya dari ja'ala yaj'alu ya, artinya menjadikan. Asabi'ahum jari-jari mereka ya. Yaj'aluna asabi'ahum mereka menjadikan jari-jari mereka fi adhanihim ke dalam telinga-telinga mereka. Jadi memasukkan ya, menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga kita ganti menjadi memasukkan ya ja'aluna asabiahum, mereka memasukkan jari mereka fi adhanihim, fi di dalam, adhan bentuk jamak dari uzun ya, telinga, uzunun, adhanihim di dalam telinga mereka, minas soaik disebabkan petir, soaik petir ya, as-soikoh, ini soaik jamaknya, as-soikoh itu mufradnya atau singularnya ya. Hadharul maut. Hadharo takut ya. Al maut kematian. Hadharul maut karena takut kematian. Wallahu dan Allah muhitun. Muhitun mengepung, dalam bahasa Urdu juga digunakan akar katanya ini untuk mengepung, ihatah ya kalau di dalam bahasa Urdu. Nah, ini di sini muhitun, maha mengepung ya. Bil kafirin, bi
kepada atau dengan al-kafirin orang-orang yang kafir. Nah, kata ro'dun di sini ya, artinya guruh yang ada di atas awan atau biasa digunakan juga untuk gemuruh yang terjadi dalam peperangan. Nah, di dalam ayat ini, kata ini digunakan secara kiasan yang mengandung arti perintah dari Allah Ta'ala yang sangat berbobot. Kemudian nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan bencana-bencana yang akan terjadi pada masa itu, gitu ya. Dan juga perintah-perintah terkait peperangan. Sedangkan barkun di sini itu artinya kilat atau pancaran cahaya yang bersinar di atas awan. Dalam ayat ini digunakan secara kiasan yang artinya kemenangan yang akan didapatkan oleh umat Islam dalam masa peperangan tersebut. Atau bisa juga diartikan sebagai harta rampasan perang yang didapatkan setelah peperangan, atau juga tanda-tanda kebenaran yang jelas dan terang benderang dari agama Islam. Ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Yakadul baraku yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir, ya. Artinya nyaris kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilatnya menyinari, mereka berjalan di dalamnya. Tetapi apabila gelap meliputinya, mereka berhenti. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita lihat terjemah perkataannya. Yakadu, ya, ini dari kada, yakadu artinya nyaris atau hampir, ya, nyaris, hampir. Al-barku tadi sudah disampaikan, kilat. Ya. Yakhtofu, yakhtofu, khotafa, yakhtofu, menyambar. Menyambar, ya. Jadi hampir saja kilat itu menyambar absorohum, absor, penglihatan mereka. Tadi ya sudah muncul juga kata ini. Kullama, setiap kali, adha'alahum, menyinari lahum bagi mereka. Kullama adha'alahum, menyinari mereka, maksudnya kembali kepada kilat ini ya, apabila kilat tersebut menyinari mereka, masyau fihi, masya yamshi, masyau jadi mereka, masyau mereka berjalan, fihi di dalamnya, ya. Adlama alaihim, adlama gelap, ya, meliputi, kegelapan meliputi alaihim atas mereka. Ini saya tidak sampaikan di sini ya, mohon maaf. Adlama alaihim, gelap meliputi alaihim atas mereka. Komu, mereka berhenti. Walau dan seandainya, sya'a menghendaki, ya, insya Allah. Nah ini, sya'a menghendaki atau ingin. Sya'allahu, Allah menghendaki. La zahaba, la pasti, ya, untuk penekanan. Zahaba, menghilangkan atau mencabut. La zahaba, pasti dia akan mencabut atau menghilangkan bisa maihim, pendengaran mereka, ya. Wa absorihim, di sini sudah keluar ya, absor juga di sini. Absorihim, penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala atas, kulli segala syai'in sesuatu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa, ya, maha berkuasa. Itu terjemah perkataannya, kita lanjutkan. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Ya. Kita lihat terjemah perkataannya, ya ayyuha. Ini sudah dijelaskan ya bahwa ya ayyuha itu digunakan untuk disebutnya huruf nida atau huruf untuk memanggil gitu ya. Ya ayyuha, wahai atau hai. Kemudian annasu manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, dari abada ya, abada. U'budu, beribadahlah. Kemudian robbakum. Rob sudah dijelaskan ya, Tuhan. Kum, kamu. Robbakum, kepada Tuhanmu. Alladzi, yang
Khalaqakum. Salah satu sifat Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq. Ya. Jadi ini akar katanya khalaqa. Ya. Khalaqakum yang telah menciptakan kamu. Walladzina wa dan alladzina orang-orang yang min qablikum min dari qablikum sebelum kamu. Dari sebelum kamu. La'allakum, la'alla agar atau supaya kalian atau kamu. La'allakum supaya kamu tattaqun bertakwa ya. Nih, bertakwa. Ittaqo. Kita lanjutkan kembali. Nah, sebenarnya kata abdun itu sudah dijelaskan ya dari beberapa pertemuan sebelumnya, tapi secara garis besar, secara ringkas, kata abada ini menunjukkan penyerahan diri yang sempurna dan menunjukkan kerendahan hati yang sempurna juga di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Ayat ke-23, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari awan, lalu dengan itu dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Maka janganlah kamu menjadikan sembahan-sembahan tandingan bagi Allah Ta'ala, padahal kamu mengetahui. Nah ini seharusnya pakai D besar ya, saya lupa edit. Nah kita lihat terjemahan perkatanya. Alladzi yang, ya di sini dialahnya dihazafkan ya, tidak disebutkan huwa di sini. Tapi sudah mafhum lah karena di sebelumnya itu dibahas tentang Allah Ta'ala. Alladzi ja'ala lakum, yang, alladzi yang, ja'ala menjadikan, ya. Ja'ala menjadikan, ini fi'il madhi ya, fi'il mudhari'nya yaj'alu, ja'ala yaj'alu, menjadikan lakum bagi kamu, bagi kalian, al-ard, bumi, firoshan, sebagai hamparan. Nah, firosh itu sebenarnya artinya sesuatu yang dibentangkan di atas tanah, sesuatu yang dibentangkan agar seseorang itu bisa duduk, sebuah kasur atau di mana seseorang bisa tidur gitu ya. Dan juga bisa diartikan sebagai sebuah tanah yang sangat luas, sangat lapang dan datar. Firosh itu arti dari kata firosh. Was samaa wa dan as-sama langit, dan langit binaan. Binaan sebagai atap. Nah, binaan ini artinya juga sebenarnya bangunan. Karena akar katanya adalah banaa ya. Bangunan artinya juga bisa menjadi sebuah gedung atau sesuatu yang dibuat atau dibangun, atau juga bisa diartikan sebagai langit-langit sebuah rumah atau sesuatu ya, atau atap. Nah, di sini artinya lebih tepat adalah sebagai atap ya. Wa anzala, wa dan anzala dia menurunkan ya. Minas samai dari awan. Ma'an, ma air. Fa akhroja, fa maka akhroja dia mengeluarkan. Fa akhroja maka dia mengeluarkan, bihi dengan itu, maksudnya melalui air itu, minas samarot, mina dari min as-samarot buah-buahan ya. Minas samarot yaitu dari golongan buah-buahan, rizkon sebagai rezeki, rizk ya, sebagai rezeki lakum bagi kalian. Fala maka janganlah taj'alu kamu menjadikan. Fala taj'alu maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah Ta'ala anda dan ya, anda dan sembahan-sembahan tandingan atau sekutu. Di beberapa Al-Quran diterjemahkan sekutu ya, atau di sini sembahan-sembahan tandingan. Wa antum ta'lamun, wa dan antum kalian, ta'lamun kalian mengetahui, wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui, padahal kalian mengetahui ya. Ayat ke-24, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang semisalnya, dan panggillah penolong-penolongmu
selain Allah Ta'ala jika kamu orang-orang yang benar. Kita lihat arti perkatanya. Wa in kuntum, wa dan in seandainya kuntum kalian. Wa in kuntum dan jika kalian, kamu ya. Fi roibin, fi dalam roibin, roib keraguan. Fi roibin dalam keadaan ragu-ragu. Mimma dari apa-apa, mengenai apa-apa, nazzalna yang kami telah turunkan. Nuzul ya, nuzul Isa. Nah ini nazzalna yang kami telah turunkan ala atas abadina hamba kami. Abadun dari amdun ya. Nah kami, ala abadina atas hamba kami. Fa'tu, fa maka utu datangkanlah. Fa'tu maka datangkanlah. Bisurotin, bisurotin, bi dengan surah, suatu surah ya. Satu surah min mithlih yang semisalnya. Tadi misal sudah muncul ya. Wada'u wa dan udu'u serulah atau panggillah. Wada'u serulah. Syuhada akum. Penolong-penolongmu. Syuhada akum. Min dunillah. Min dari duni selain Allah. Min dunillah selain Allah. In kuntum jika kalian sodikin. Sodikin. Orang-orang yang benar. Nah tadi abdun di sini ya. Abdun sudah dijelaskan akar katanya abada. Nah, abdun ini sebenarnya artinya adalah seseorang yang telah menjadi gambaran dari Tuhan karena ia telah menunjukkan ketaatan dan penyerahan diri yang sempurna. Demikian juga ia sangat rendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Kita lihat ayat yang terakhir yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Fa illam taf'alu wala taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tetapi jika kamu tidak mampu melakukannya, dan kamu sama sekali tidak akan mampu melakukannya, maka peliharalah dirimu dari api yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kita lihat terjemah perkatanya. Fa'in, fa maka in jika, seandainya. Ya. Fa'in maka jika, lam, tidak, taf'alu, kamu melakukannya. Lam taf'alu, kamu tidak mampu melakukannya, ya fa'ala, ya fa'alu, ya. Lam taf'alu, kamu tidak mampu melakukannya. Wa dan lan, sekali-kali tidak. Walan, dan sekali-kali tidak. Taf'alu, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa melakukannya. Ya, walan taf'alu, satu kesatuan. Walan taf'alu, dan sekali-kali tidak akan bisa kamu melakukannya. Fattaku, fa maka ittaku, takutlah atau bertakwalah atau peliharalah di sini. An-naro dari api ya. An-nar api, allati yang. Ini seperti alladzi ya. Kalau alladzi digunakan untuk kata muzakkar atau yang sifatnya maskulin, laki-laki ya. Kalau allati yang tapi digunakan untuk kata benda yang sifatnya muannas atau apa ya? Feminin, betina, betina. Wakuduha, wakuduha bahan bakarnya. Wakudu bahan bakar haknya. Hak ini kembali kepada annar ya. Karena muannas sifatnya ini. Annasu manusia. Annasu tadi sudah muncul ya. Wal hijarah dan batu. Wal hijarah dan batu. Uiddat. Disediakan, disiapkan. A'adda ya. Tapi ini bentuk majhulnya atau pasifnya. Lil kafirin, li bagi al kafirin, bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar. Jadi ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ayat beberapa ayat yang kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini bisa kita cerna dengan baik, bisa kita pahami dengan baik, baik terjemahan lengkapnya ya ataupun terjemahan perkatanya sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan nanti di kemudian hari ketika kita membaca beberapa ayat Al-Qur'an itu kita sudah bisa menerjemahkannya dengan kasar. Tapi memang untuk mempelajari terjemahan Al-Qur'an ini selalu dibutuhkan usaha yang terus-menerus ya. Tidak bisa hanya hadir dalam pertemuan satu ini kemudian selanjutnya libur, kemudian hadir lagi.
Tetapi bahkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini pun kalau misalkan bisa, bapak-bapak, ibu-ibu nanti pelajari kembali di rumah. Sehingga itu bisa memudahkan untuk lebih mempercepat kemampuan kita untuk belajar tadi, untuk mengetahui artinya. Saya akhiri mungkin pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah Ta'ala kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya pada minggu depan waktu yang sama insya Allah Ta'ala. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.